Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadin Marcella dari kelas Proteksi A Fisiologi Tumbuhan, nomor BP 19 1025 1052. Nama saya Restiani Septinanda, BP 19 10 25 10 50. Perkenalkan, nama saya Farah Ayubal, BP 19 10 25 2005. Perkenalkan, nama saya Ika Abdillah, BP 19 10 25 10 53. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbulandari, nomor BP 19 10 25 10 51. Perkenalkan, saya Puja Trisna Aprilia, nomor BP 19 10 25 10 45. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian respirasi. Respirasi adalah proses pengubahan senyawa kompleks dari bahan organik atau bahan makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Respirasi terjadi di dalam sel, bisa dilakukan secara aerob dan juga anaerob. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob, di mana respirasi aerob adalah suatu reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik. Dengan demikian, prosesnya keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Sedangkan respirasi anaerob adalah yang satu ini terjadi pada bagian sitoplasma. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Terdapat 5 perbedaan utama. Pertama, perbedaan kebutuhan oksigen. Pada respirasi aerob membutuhkan oksigen dalam prosesnya, sedangkan pada respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Kedua, tempat berlangsung. Pada respirasi aerob berlangsung di mitokondria, sementara respirasi anaerob berlangsung di sitoplasma. Yang ketiga, perbedaan proses tahapan. Pada respirasi aerob cenderung lebih panjang, terdapat 4 tahapan, yaitu pertama glikolisis, dekarbonilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sementara respirasi anaerob proses tahapannya hanya glikolisis ataupun fermentasi. Yang keempat, produk yang dihasilkan. Pada respirasi aerob menghasilkan 36 ATP, sementara respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP saja. Yang kelima, perbedaan hasil sampingan. Pada respirasi aerob, merombak substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna, sehingga hidrogen yang terdapat dari substrat selama proses berlangsung akan bereaksi dengan O2 dan menghasilkan air. Sementara respirasi anaerob merombak substrat menjadi air tidak sempurna. Akibatnya, sebagian hidrogen yang terlepas dari substrat akan bereaksi dengan senyawa lain dan menghasilkan asam laktat dan etanol. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi, di mana faktor-faktor respirasi itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu jumlah plasma. Jika jumlah plasma yang tinggi biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang tinggi pula, begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu jumlah substrat. Jumlah substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit maka akan melakukan respirasi dengan sedikit pula. Yang ketiga yaitu umur dan tipe tumbuhan. Tingkat respirasi yang terjadi pada tumbuhan muda akan lebih tinggi dibandingkan dengan respirasi pada tumbuhan yang sudah tua. Adapun faktor eksternal yaitu suhu. Jika semakin tinggi suhu, maka laju respirasi pada tumbuhan akan tinggi pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu kandungan O2. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhannya. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Yang ketiga yaitu kadar air dalam jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kandungan air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat atau akan lebih cepat. Yang keempat yaitu cahaya.
Cahaya akan mendorong laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil. Karena cahaya berperan pada ketersediaan substrat, respirasi dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang kelima yaitu luka dan stimulus mekanis. Luka atau kerusakan jaringan pada jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik, sementara waktu biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Yang terakhir yaitu garam mineral. Bila terjadi penyerapan garam-garam mineral dari dalam tanah, maka laju respirasi akan meningkat atau akan lebih cepat. Begitu juga dengan sebaliknya, jika garam-garam mineral lebih sedikit dalam tanah, maka laju respirasi tumbuhan akan lebih rendah juga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen atau O2. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pengubahan glukosa menjadi asam sulfat. Glikolisis terjadi di sitoplasma dengan substrat 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul asam sulfat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya yaitu tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan tahapan pengubahan asam sulfat menjadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria dengan substrat 2 asam sulfat dan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul NADH, dan 2 molekul CO2 atau karbon dioksida. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahapan penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dengan substrat 2 asetil-CoA, menghasilkan 2 molekul ATP, 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FHDH2. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah transfer elektron. Transfer elektron merupakan reaksi oksidasi atau reduksi NADH dan FHDH2. Transfer elektron terjadi di krista mitokondria dengan substrat 10 NADH dan 2 FHDH2 dan menghasilkan 34 ATP dan 6 molekul air atau H2O. Respirasi yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi katabolisme yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses biologi yang mengubah gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa menjadi energi seluler dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Fermentasi alkohol terjadi di sitoplasma sel hewan dan tumbuhan dengan substrat 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Tahapan yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses respirasi yang terjadi pada sel hewan dan sel manusia. Proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Fermentasi asam laktat terjadi di sitoplasma sel hewan dan sel tumbuhan dengan substrat 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam laktat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang titrasi. Pengertian titrasi adalah salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi larutan
dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan terhadap volume larutan yang lainnya yang konsentrasinya sudah diketahui. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 5 tentang respirasi. Bila ada salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.